Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam kakak-kakak dan teman-teman. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Malam, warahmatullahi Aisyah. wabarakatuh. Selamat malam. Wah, ceria banget ini kayaknya udah siap banget buat ngobrol-ngobrol semuanya. Gimana nih? Tapi sebelum kita ngobrol-ngobrol, aku izin tanya dulu kali ya kabar kalian semua. Mungkin bisa dimulai dari kakaknya nih. Untuk Kak Yusuf ya. Kak Yusuf, apa kabarnya nih malam ini? Untuk kabar alhamdulillah baik. Kalau Marita sendiri gimana kabarnya? Alhamdulillah sangat baik, luar biasa. Baik Oke, saja. sekarang karena Kak Yusuf udah kita tanyain kabarnya, biar adil kita tanyain satu-satu. Untuk Kak Maulana gimana kabarnya hari ini? Oke, kalau untuk aku sendiri alhamdulillah sehat, baik juga ya untuk hari ini. Semoga doa juga buat teman-teman yang lain, semoga sehat terus ya guys. Amin, semoga ya. Dan terakhir ada Kak Aul nih, Kak Aul yang paling gemoy. Kak Aul, Assalamualaikum, apa kabar? Ada nggak, guys? Ada. Ada, Kak. Izin ya. Alhamdulillah baik, guys. Malam. Udah itu sih. Semangat. Oke, kita udah tanya kabar. Sekarang selanjutnya kayaknya kurang afdol ya, karena kan kita udah tanya kabar, tapi kita belum kenalan. Nah, sebelumnya kenalin dulu nih, mungkin dimulai dari aku sendiri. Aku Marista Safrimawati dari Fakultas Ilmu Pendidikan, salah satu anggota di kelompok 3. Malam ini berkesempatan untuk memoderatori atau yang menjadi membawa pertanyaan untuk kakak-kakak dan teman-teman sekalian di sini. Tapi aku nggak sendirian, aku bakal ditemani sama Zafira Sani, temanku dari FBS. Boleh kali ya Zafira kenalan dulu? Halo semuanya, perkenalkan nama aku Zafira Sani Saputri dari Fakultas Bahasa dan Seni yang akan memandu acara kita untuk malam ini juga. Halo Zafira. Nah, di sini juga ada Nabila Luba itu dari Fakultas Teknik, ada Rahul dari Fakultas Bahasa dan Seni. Udah habis ya. Nah, belum ada lagi teman-temannya. Nah, selanjutnya karena kita sendiri udah kenalan, kakak-kakak, kita mohon izin, kita dari kelompok 3 yang bernama Komunikatif, kali ini akan ngobrol-ngobrol sedikit tentang departemen yang sangat keren, yaitu Departemen Kaderisasi. Tapi sebelum memulai obrolan itu, boleh kali ya kenalan dulu dari Kak Maulana, boleh kenalan dulu nih, sebagai apa di Departemen Kaderisasi? Silakan, Kak. Oke, dari aku sebagai apa ya? Aku sebagai staff dari Departemen Kaderisasi, yang mana aku berarti adalah anak-anak dari Bapak Yusuf dan Kak Aul seperti itu. Ah, ya baik. Terima kasih, Kak Maulana. Boleh selanjutnya mungkin berarti kita sekarang kenalan ke bapaknya kader ya? Kak Yusuf bapaknya kader. Boleh Kak Yusuf kenalan dulu? Oke, terima kasih teman-teman. Izin memperkenalkan diri. Perkenalkan nama aku Ahmad Yusuf Rizky Maulana atau biasa dipanggil Yusuf ya dari Fakultas Ekonomi dan di sini diamanahkan menjadi Kepala Departemen Kaderisasi FKUNJ 2023. Salam kenal semuanya. Salam kenal Kak Yusuf, dan berarti sekarang kita akan beralih perkenalan pada ibunya nih, ibunya kader kita guys. Ada Kak Aulia Putri Rahmawati. Kepada Kak Aul, boleh dong kenalan dulu Kak Aul. Format penamaannya apaan? Format kenalannya? Nama, dari fakultas apa, dikaderisasi sebagai apa. Eh, izin kenalan ya teman-teman. Perkenalkan, nama aku Aulia Putri Rahmawati, biasa panggil Aul, dari Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam, prodinya Statistika angkatan 2022. Sebelumnya mohon izin ya teman-teman untuk off cam karena lagi double device rapat lain.
Halo Kak Aul, salam kenal. Makasih udah nyempetin datang di Zoom kali ini. Oke, karena kita udah kenalan, mungkin biar lebih paham apa itu Departemen Kaderisasi, boleh kali ya dari kakak-kakak menjelaskan sedikit apa sih itu Departemen Kaderisasi sebelum kita mulai ke pertanyaan-pertanyaan yang selanjutnya. Boleh silakan mungkin dari Kak Yusuf, Kak Maul atau Kak Aul. Namanya mirip-mirip. Silakan Kak. Oke, mungkin dari saya dulu kali ya. Mungkin singkat aja, nggak banyak. Mungkin nanti apabila ada yang ingin ditambahin sama teman-teman kader, boleh ditambahin, silakan. Ya, jadi sesuai dengan namanya, Departemen Kaderisasi, yakni departemen yang mengurusi sumber daya manusia yang berada di dalam sebuah organisasi ataupun sebuah eh, forum gitu ya, yakni forum ketua angkatan, yang dimana Departemen Kaderisasi itu sendiri ditugaskan untuk mencetak generasi-generasi ketua angkatan yang memiliki daya saing unggul, kemudian eh, berwawasan, disiplin, bertanggung jawab, jujur ya terutama, dan juga menjadi departemen yang senantiasa membersamai para pengurus di Forum Ketua Angkatan Universitas Negeri Jakarta itu sendiri. Mungkin dari Kak Aul atau dari Kak Maul ingin menambahkan, dipersilahkan. Mungkin dari Kamal sudah dicukupkan ya. Oke, berarti Departemen Kaderisasi intinya untuk membersamai dan mengkader seluruh ketang-ketang yang ada di UNJ, tingkat prodi dan fakultas. Nah, mungkin pertanyaan selanjutnya akan diajukan oleh Zafira nih. Silakan Zafira untuk bertanya. Oke, kan kita kan udah tahu nih Kak, kaderisasi itu kayak gimana. Mungkin boleh nih kita tahu lebih dalam lagi, siapa aja sih Kak yang ada di anggota Departemen Kaderisasi ini sendiri, Kak? Boleh, silakan Kakak. Oke, Iya, siapa nih yang mau jawab? Ini yang menjawab tergantung dari kita atau kalian yang nunjuk? boleh Kak, siapa saja. Oke, mungkin izin mengenalkan kembali ya, bahwa di Departemen Kaderisasi ini terdiri dari eh, dua satu kepala departemen dan satu wakil kepala departemen, dan dibersamai oleh 5 staf kebanggaan ya, yakni saya sendiri Ahmad Yusuf Rizky Maulana sebagai kepala departemen, kemudian ada Kak Aulia Putri Rahmawati selaku wakil kepala departemen. Kemudian untuk stafnya sendiri itu ada Kak Fatimah Andita Putri, kemudian ada Muhammad Nabil Maulana, kemudian ada Riani Puspa, kemudian ada Maulana Roshidi, dan yang terakhir ada Kak Salsabila Maryam. Ya, mungkin itu aja. Wah, lumayan ramai juga ya Kak. Oke, kita mau nanya lagi nih Kak. Apa aja sih Kak untuk tupoksi dari Departemen Kaderisasi ini sendiri Kak? Oke, kalau untuk tupoksi dari Departemen Kaderisasi itu sendiri ya kurang lebih ada 3 garis besar ya, yakni yang pertama untuk membangun internal, baik kepada para teman-teman mahasiswa di angkatannya, kemudian membangun internal yang baik di hubungan antara ketua angkatan dan juga para pengurus di Forum Ketua Angkatan Universitas Negeri Jakarta itu sendiri. Kemudian yang kedua, yakni ada pengkaderan sumber daya manusia. Ya, jadi seperti namanya, Departemen Kaderisasi ini juga melaksanakan pengkaderan sebagai bentuk pembekalan ya untuk teman-teman ketua angkatan, agar nantinya
dapat menjadi ketua angkatan yang memiliki ilmu pengetahuan yang luas mengenai dunia kampus tentunya, sehingga bisa membersamai teman-teman di angkatannya dengan baik. Kemudian yang terakhir, yang ketiga itu ada hubungan internal dan eksternal, yakni di mana Departemen Kaderisasi itu sendiri memiliki tugas ya untuk menjadi apa ya, perangkul gitu, perekat antara masing-masing ketua angkatan yang ada di Universitas Negeri Jakarta tentunya. Dan juga untuk eksternal sendiri, kita pun dari forum ketua angkatan itu biasanya menjalin hubungan dengan teman-teman dari eksekutif seperti BEM maupun dari legislatif seperti BPM, seperti itu. Wah, menarik banget sih nih, Kak. Aduh, fungsinya juga bagus banget ya buat FKA itu sendiri. Ternyata keren banget sih pokoknya kaderisasi ini. Langsung ke pertanyaannya selanjutnya. Untuk kaderisasi sendiri, apa aja Kak ada programnya itu? Apa aja program dari kaderisasi ini, Kak? Oke, ini saya lagi atau Kak Aul mungkin mau bantu jawab biar kebagian semua gitu, biar rata. Gimana Kak Aul atau Maul, Maulana? Oke, jadi program kerjanya ya Iya, di betul, Kak. kaderisasi. Oke, untuk periode, oke, jadi untuk periode kita sendiri yaitu angkatan 2023-2024, kita punya beberapa program kerja yang cukup besar ya, bisa kita bilang cukup besar. Namun program kerja ini kita sebenarnya bisa bilang kita bagi lagi Pak. Ya Pak Yusuf ya, kita bagi aja, ada yang ke internal, ke FKA itu sendiri, ataupun ke SDM dan FKA itu sendiri. Nah, terus yang pertama itu ada temu perdana nih. Nah, temu perdana ini sempat kita lakuin secara luring di kampus AUNJ. Nah, temu perdana ini kita gunakan nih sebagai sarana perkenalan pertama sekaligus membangun rasa sinergitas dan solidaritas dari seluruh pengurus FK UNJ 2023-2024. Nah, setelah itu ada rapat atau temu rutin, yang mana rapat rutin ini merupakan sebuah agenda yang bertujuan untuk mengevaluasi, menjaga ikatan, serta memberikan nilai kepada pengurus FKA UNJ 2023. Nah, dan ini sifatnya tuh rutin ya, sifatnya rutin. Nah, terus ada ajang sana, yang mana ajang sana ini program kunjungan FK UNJ kepada FKA atau Opmawa di sekitar UNJ yang bertujuan menjaga hubungan eksternal, yang dimana diharapkan dapat terlaksana pada awal dan akhir masa kepengurusan FK itu sendiri. Nah, lalu ada FEM Day. Nah, kegiatan ini ditujukan untuk para pengurus internal FKA sendiri dengan tujuan mempererat hubungan dan refreshing untuk tetap menciptakan lingkungan organisasi yang sehat. Nah, lalu mungkin ada beberapa program kerja kita juga yang cukup besar. Mungkin teman-teman di sini juga pernah ikut. Salah satunya adalah meet and greet. Nah, meet and greet ini sempat kita laksanakan ya ketika kalian masih awal-awal menjadi ketua angkatan. Nah, acara ini ditujukan untuk para ketua angkatan yang baru dengan tujuan memperkenalkan lingkungan kampus, tupoksi ketua angkatan, dan hal lainnya yang berhubungan dengan ketua angkatan. Nah, ini kita laksanakan secara luring ya kemarin di lantai 9 Gedung Ki Hajar Dewantara atau sertifikasi guru. Nah, lalu ada program kerja yang sedang berjalan nih, yaitu tentunya ada program kerja Young Leadership Training atau YLT. Nah, program ini merupakan kegiatan pembekalan dan pelatihan untuk para ketua angkatan agar mereka memiliki jiwa kepemimpinan dan rasa tanggung jawab yang tinggi. Seperti itu. Nah, terus ada satu juga program kerja kita, yaitu ada Leadership Sharing Session. Leadership Sharing Session. Itu bacanya Betul. ya. Ada itu namanya
LSS atau kita singkat LSS merupakan kegiatan pertemuan antara ketua angkatan UNJ untuk melakukan sharing tentang pengalaman apa saja kegiatan yang dilakukan dalam setiap fakultas sebagai ketua angkatan. Seperti itu, guys. Mungkin boleh ditambahin juga nih oleh Pak Yusuf kalau misalnya ada yang kurang. Oke, thank you. Oke, Ya, terima terima kasih. kasih, Kak. Oke, dari Kak Aulia, ada yang mau ditambahin nggak kira-kira? Oke, mungkin nambahin aja ya satu. Itu mengenai hubungan internal dan eksternal. Kalau tadi kan internalnya udah dibahas sama Bang Maulana ya, yaitu ada Anjing Sana. Kemudian untuk eksternal sendiri di sini ada program yang namanya Tebar atau Tulus. Jadi Tebar atau Tulus ini merupakan program untuk menjalin hubungan dengan para alumni dengan tujuan berbagi ilmu ataupun hal-hal yang berhubungan dengan kepemimpinan atau ketua angkatan seperti itu. Jadi perbedaannya adalah Tulus itu lebih bersifat general, sedangkan Tebar merupakan pertemuan dengan para pengurus FKUI sebelumnya. Jadi kalau kami pengurus 2023, kami akan melakukan pertemuan dengan pengurus di 2022-nya. Seperti itu, dengan tujuan untuk menjaga atau menjalin hubungan baik. Ya, mungkin itu aja. Baik. Oh, oke sih, Kak. Udah jelas banget nih. Keren banget emang kaderisasi ini. Ya kan? Eh, mungkin pertanyaan selanjutnya boleh ditanyakan oleh teman saya Marista. Dipersilahkan. Terima kasih Vira, terima kasih kakak-kakak atas jawabannya. Keren-keren banget. Ternyata selama ini kita bersama-sama itu sebagian besar adalah prokernya dari kaderisasi. Wow, keren. Nah, kakak-kakak, karena tadi kalian sudah menyebutkan proker-proker internal dan eksternal dari saya dan teman-teman, mungkin akan bertanya selama kakak-kakak ada di Departemen Kaderisasi, adakah kesulitan yang kalian rasakan dalam menjalankan tupoksi atau proker yang tadi kalian sebutkan? Boleh dijawab dari siapa saja, terserah. Kami kembalikan kepada Kak Yusuf atau Kak Maul atau juga mungkin Kak Aul. Makasih Kak. Oke, izin menanggapi ya. Terkait dengan ya kurang lebih keluh kesah ya selama menjalani amanah di Departemen Kaderisasi ya. Yang pertama mungkin untuk keluh kesahnya sendiri itu adalah menyatukan ragam suara dan menyatukan pikiran. Karena kami di kepengurusan kaderisasi ini kan dari berbagai macam prodi dan dari berbagai macam fakultas ya, yang dimana masing-masing prodi ataupun masing-masing fakultas itu pasti memiliki kultur budayanya masing-masing, yang dimana jadi ketika kita sedang berdiskusi kita juga tidak boleh yang namanya egois ataupun mengedepankan kepentingan pribadi, karena balik lagi budaya kita beda-beda, maka dari itu tugas kita, ya tugas kami adalah untuk bisa mencari solusi agar ke depan kita bisa satu pemikiran, bisa satu suara, sehingga kita bisa dapat menjalankan program kerja di Departemen Kaderisasi ini dengan baik. Mungkin yang pertama itu. Kemudian yang kedua, ini soal waktu ya, karena mengingat kita semua adalah mahasiswa, jadi kadang kita sulit menemukan waktu yang cocok apabila kita ingin melakukan pertemuan gitu. Karena yang satu fakultas, yang satu prodi pun belum tentu bisa ketemu setiap hari gitu kan ya. Apalagi ini yang berbeda prodi dan berbeda fakultas gitu. Jadi untuk waktu bertemunya itu kita harus bisa merancangnya dari jauh-jauh hari seperti itu. Jadi kita nggak bisa merancang pertemuan itu di H-2 ataupun H-3 karena memang ya itu tadi masalah waktu perkuliahan yang
berbeda-beda di setiap fakultasnya. Itu yang kedua. Kemudian yang ketiga tentang apa ya, pendukung pendukung dari teman-teman ketua angkatan yang lain. Ya, mengapa demikian? Karena di Departemen Kaderisasi ini kan prokernya tadi banyak ya, dan ada 3 proker unggulan yang dimana tiga-tiganya itu merupakan proker besar. Yang pasti di dalamnya membutuhkan banyak sekali panitia-panitia atau banyak sekali orang-orang yang eh, harus membersamai kami dalam menjalankan program kerja tersebut. Namun, ya balik lagi ini soal masalah kesibukan dari masing-masing fakultas yang memang berbeda-beda sehingga ada beberapa program kerja yang sampai saat ini belum berjalan secara maksimal seperti itu. Dan alhamdulillah pada saat ini kita masih sama-sama fokus ya dalam menjalani program kerja besar juga yaitu Youth Leadership Training yang dimana kalian juga sebagai peserta di dalamnya, dan alhamdulillah panitia pun cukup banyak ya yang kemarin mendaftar sehingga insya Allah kami yakin kami dapat menjalankan program kerja ini dengan baik nantinya. Yang ketiga, kemudian yang keempat, dari Departemen Kaderisasi ini kan program kerjanya banyak ya, balik lagi program kerjanya banyak. Jadi kami itu kadang suka tidak bisa eh, menemukan waktu yang pas mencocokkan dengan program kerja dari departemen yang lain kayak gitu. Jadi kan ini departemen di FK ini kan ada 4 ya sesuai dengan tupoksi FK itu sendiri. Jadi kadang eh, kami sempat di awal-awal kepengurusan itu ingin running acara gitu ya, atau kegiatan, tapi sempat tidak hampir tidak terlaksana karena memang waktunya itu tidak cocok karena bertabrakan dengan program kerja dari departemen yang lain. Ya karena balik lagi dari departemen kaderisasi itu sendiri kan tugasnya merangkul ya semua panitia, maksudnya semua pengurus yang ada di dalam FK itu sendiri. Jadi apabila dalam satu waktu itu ada 2 program kerja kan otomatis tidak bisa apa ya ikut ke dalam eh, salah satu proker aja gitu. Jadi makanya kesulitannya salah satunya itu seperti itu. Ya, mungkin dari saya itu ya, dari Kak Aul atau dari Kak Maul mungkin ingin menambahkan. Baik, terima Wah, kasih. iya sih, Kak. Ya, silakan nih. Keren banget nggak Terima sih, kasih Safira? ya, Kak. Iya, keren banget, sumpah. Keren banget, Kak. Kerennya tuh karena Bener banget. eh, Iya, prokernya banyak ya, banyak. prokernya banyak. Kakak-kakaknya juga kita tahu sendiri, kakak-kakaknya juga dari beda fakultas, bener ada kesibukan masing-masing juga pastinya. Emang keren banget, emang kaderisasi ini, Kak. Keren, Kak. Boleh, Kak, kan keren banget nih, Kak, kaderisasi. Kita juga udah tahu sendiri ya gimana banyaknya proker, tujuan dan fungsinya juga keren-kren banget. Mungkin boleh, Kak, kita eh, minta closing statement-nya itu gimana sih, Kak, untuk tips pengkaderan sendiri, Kak? Biar kita tahu juga nih, Kak. Mungkin boleh dijawab oleh Kak Yusuf atau Kak Maulana atau Kak Aul, boleh? Silahkan. Dari salah satu aja atau dari tiga-tiganya nih? Boleh, Kak. Dari salah satu boleh, dari tiga-tiganya juga boleh. Oke, Biar adil mungkin satu-satu kali ya. Kak. boleh, boleh Boleh Kak. Tadi nih. saya ke Kak Aulia dulu mungkin boleh atau ke Kak Maul gitu. Nanti biar saya terakhiran. Karena ada banyak Tips kan. pengkaderan, Kak. Nah, kalau tips pengkaderan sih alangkah
Aul atau Kayus dulu nih. Anjing. Kan jadi menopor peran sih. Maaf, maaf, sinyalnya Ya, jelek, jadi jadi duluan duluan. oke. Jadi kalau untuk tips pengkaderan sendiri ya, kita harus bisa mencari apa yang dibutuhkan oleh mahasiswa saat ini. Yang pertama itu. Kenapa? Karena kita kan di kaderisasi ini punya yang namanya YLT ya, Youth Leadership Training. Yang di mana Youth Leadership Training ini berjalan tujuannya itu sesuai dengan apa yang tengah dibutuhkan oleh mahasiswa saat ini gitu. Jadi ada baik dari materinya, dari rangkaian acaranya itu nanti tuh bertujuan untuk mengatasi keluh kesah dari teman-teman mahasiswa di 8 fakultas yang ada di Universitas Negeri Jakarta seperti itu. Kemudian setelah kita mengetahui apa yang dibutuhkan oleh teman-teman mahasiswa, barulah kita mulai merancang uh, susunan acaranya itu dengan sebaik mungkin sehingga tujuan atau goals dari acara pengkaderan ini dapat didapatkan dengan baik seperti itu. Ya, kemudian apabila kita sudah mengetahui apa yang dibutuhkan oleh teman-teman mahasiswa dan kita juga telah membuat rangkaian acaranya, yang ketiga ini cukup penting. Kenapa cukup penting? Karena yang ketiga ini adalah uh, branding dari acara tersebut ya atau promosi. Kenapa? Karena seperti yang kalian ketahui juga ya bahwa di program kerja kami sebelumnya yaitu di Meet and Greet kami telah sedikit kalau kalian masih ingat menyampaikan ya atau memperkenalkan mengenai Youth Leadership Training ini gitu. Dan tak hanya berhenti sampai di situ aja, kami juga memperkenalkan YLT ini melalui kemarin sempat ada perkumpulan ya di kampus secara offline gitu, baik dari ketua angkatan fakultas maupun ketua angkatan prodinya, yang dimana dalam kegiatan tersebut dijelaskan mengenai ILT itu apa, rangkaiannya itu bagaimana dan kapan acaranya. Nah, tak lupa kami juga membranding acara ini melalui akun Instagram kami gitu di @fkwNJ gitu. Jadi tadi udah ada ya, ada berapa tuh tadi? Kita pertama ketahui dulu apa yang dibutuhkan oleh mahasiswa, kemudian kita merancang acaranya, setelah merancang kita brandingkan acara tersebut dengan baik. Nah, yang keempat ini sebetulnya persoalan mengenai antusiasme ya, walaupun ini masih berhubungan dengan branding tadi gitu teman-teman. Jadi antusiasme dari teman-teman ketua angkatan ini sebetulnya sangat baik ya, sangat baik. Namun pada tahun ini memang ada beberapa prodi atau ada beberapa fakultas yang memang memiliki rangkaian acara tersendiri yang dimana acara itu wajib dilaksanakan karena itu juga perintah dari civitas akademikanya gitu, sehingga memang kami pun tidak bisa melarang gitu. Jadi makanya balik lagi seperti apa yang tadi udah saya sampaikan bahwa menjalankan sebuah program kerja dalam satu waktu yang dimana maksudnya menjalankan uh, dua program kerja dalam satu waktu itu tidak mudah seperti itu karena peserta itu nanti pasti akan bingung gitu milih yang mana gitu. Yang satu kebutuhan dia sebagai ketua angkatan gitu karena balik lagi acara pengkaderan ini adalah acara pelatihannya para ketua angkatan, acara para berkumpulnya para ketua angkatan. Jadi suka bikin bingung gitu teman-teman mahasiswa itu karena ya balik lagi kalau misalkan dibilang acara pengkaderan ini penting, menurut saya sangat penting. Karena seperti apa yang sudah saya sampaikan tadi, bahwa acara pengkaderan ini adalah tujuannya untuk
pembekalan diri kepada adik-adik ketua angkatan ya yang baru dalam menjalani hari-harinya sebagai ketua angkatan ya, terutama eh, dengan memiliki pengalaman-pengalaman ataupun dengan memiliki ilmu-ilmu yang nantinya dibagikan di acara pengkaderan ini. Sehingga mereka itu kalau ditanya sama teman-teman mahasiswanya itu mereka bisa menjawab dan bisa membantu. Kan nggak mungkin kalau ketua angkatan ditanyain sama teman-teman mahasiswanya tentang kayak contoh UKT atau mungkin tentang eh, cuti, KRS dan sebagainya, tapi nggak ngerti cara berkomunikasinya ke siapa, birokrasinya ke siapa, itu kan nggak nggak baik banget bagi ketua angkatan gitu. Jadi makanya diadakan acara pengkaderan ini tujuannya adalah untuk itu tadi supaya teman-teman ketua angkatan bisa memiliki uh, bekal dalam membersamai teman-teman di angkatannya gitu. Ya mungkin tipsnya dari aku itu aja kali ya Bang Maulana. Mungkin bisa dilanjut nih yang tadi udah ngoper nih. Iya boleh. Untuk Bang Maulana mungkin ada tambahan nih, greget nih kayak mau nambahin dong gitu. Boleh banget nih Bang. Ya, yang diucapin Bang Yusuf tuh udah lengkap semua. Hal-hal saya penting ya. Aman Bang, aman. Oke. Cuma tadi yang diucapin Bang Yusuf tuh udah banyak, lengkap, the best banget lah jawaban. Itu kalau dikasih ke dosen nilai A lah. Tapi oke, Betul. aku nambahin sedikitnya. Mungkin tadi Bang Yusuf udah mention tentang apa yang dibutuhkan, goals, perancangan, lalu branding, lalu juga antusias gitu, antusiasnya peserta. Nah, mungkin aku nambahin sedikit bahwasannya dalam kaderisasi itu gimana kita dapat menciptakan rasa aman dan nyaman kepada para adik-adik ketua angkatan tentunya. Jadi ini mungkin saling berhubungan gitu. Antusias, aman dan nyaman itu saling berhubungan di mana ketika peserta kaderisasi seperti YLT, ketika dia merasa aman dan nyaman ketika mengikuti YLT, pasti mereka akan mengikuti dengan sungguh-sungguh seperti itu. Mereka akan merasa kayak, oh gue ikut YLT, gue merasa aman kok, tidak ada hal yang mungkin kita bisa bilang perpeloncoan, karena pada dasarnya kaderisasi itu bukan tentang perpeloncoan tapi tentang goals yang udah kita rancang itu bisa dapat ke adik-adik ketua angkatan. Merasa nyaman di mana ketika ini nyaman ini berhubungan dengan antusias di mana ketika adik-adik ketua angkatan ataupun adik-adik peserta kaderisasi ini merasa nyaman dalam dalam sebuah program kerja kaderisasi, dia akan meningkatkan antusiasnya, dan dia juga kan masa kayak gue tidak ada penyesalan di toh gue di YLT gue merasa nyaman, aman, dan juga gue mendapatkan ilmu yang emang gue butuhkan gitu, kayak gitu. Nah, selain itu tadi udah bahas aman, nyaman, dan juga keaktifan dari peserta itu sendiri. Nah, keaktifan peserta ini sendiri mungkin menjadi salah satu tips yang penting ya, gimana kita para yang mengkader bisa membuat adik-adik kita tuh aktif gitu selama proses kaderisasi. Karena proses kaderisasi itu bukan hanya sekedar satu arah yang mana ya udah pemateri ke peserta, bukan seperti itu, atau narasumber ke peserta. Namun pada nyatanya gimana uh, pada nyatanya bahwa kaderisasi itu untuk melatih keaktifan kalian, berani berbicara, berani berpendapat, berani bertanya kepada narasumber seperti itu. Yang dimana sebenarnya kalian kan ketua angkatan gitu, kalian harus berani bicara di depan teman-teman kalian seangkatan, atau mungkin dalam beberapa case program studi ketua angkatan itu diandalkan oleh program studinya sendiri untuk bisa dibilang menyampaikan informasi ke teman-temannya atau menjadi garda terdepan untuk teman-temannya seperti itu. Tadi kita udah bahas aman, nyaman, aktif, dan juga berpikir kritis teman-teman. Nah, berpikir kritis ini cukup menarik sebenarnya. Di mana berpikir kritis ini bukan hanya untuk ketua angkatan sebenarnya, namun untuk seluruh mahasiswa yang ada di UNJ, kita dilatih untuk berpikir kritis. Nah,
kita sebagai mahasiswa kita harus berpikir kritis akan keadaan di sekitar kita, baik itu tentang isu-isu sosial yang ada di masyarakat ataupun tentang isu-isu yang ada di internal kampus kita. Nah, selain itu, ketua angkatan pun juga harus berpikir kritis dalam menghadapi permasalahan yang ada di angkatannya sendiri. Tentu pasti amit-amit ya, amit-amit jangan sampai di angkatan kalian mungkin ada yang mengalami kesusahan untuk berkuliah. Kalian di oke 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 bentar ya, mungkin dikit lagi. Ini berpikir kritis. Nah, selain itu kalian juga harus berpikir gimana caranya biar teman-teman kalian bisa dapat tetap berkuliah seperti itu tuh mungkin salah satu hal tentang kaderisasi. Nah, gitu. Dari aku sudah cukup, guys, kiranya. Thank you. Baik, terima kasih abang-abang atas jawabannya. Dari tadi kita tercerahkan nih apa sih itu kaderisasi, prokernya, dan tips-tipsnya. Baik, karena keterbatasan waktu, saya mewakili teman-teman untuk mencukupkan sesi bincang-bincang kita yang seru pada malam hari ini. Mohon maaf apabila ada kesalahan ataupun kekurangan. Akhir kata, saya Marista Safrimawati dan mewakili Jafira Sani mengucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.